Hai Zep Friends, kamu rindu zaman masih sekolah atau kuliah nggak? Dimana tiap pergantian tahun ada libur panjang gitu nggak sih? Zep Friends, aku juga mau kasih satu quote nih yang relate banget dengan kondisi kita saat ini. Now it's the time to make for our time to replace the lost moments during pandemic. Seru nggak sih? 2 tahun kita pandemi, nggak apa-apa semuanya udah bersabar. Makanya sekarang kita harusnya udah punya tabungannya banyak banget untuk melakukan semua hal yang kita inginkan. Setuju nggak? Hai Zep Friends, selamat datang lagi di Zep Finance TV. Untuk yang baru mampir, salam kenal. Saya Prita Gozi, CEO Zep Finance. Nah, buat kamu, cuti kerja dan liburan itu wajib atau sedapatnya aja sih? Coba share ya di kolom komentar. Tapi Zep Friends, sadar nggak sih ketika kita ambil rehat dari pekerjaan untuk beberapa waktu, ketika kembali lagi tuh kok kayaknya rasanya kerjanya jadi lebih produktif ya? Dan banyak ide-ide kreatif yang jadi bermunculan. Atau jangan-jangan itu cuman saya aja ya? Sebagian Zep Friends mungkin pernah mendengar istilah sabbatical leave, di mana orang-orang mengambil break dari pekerjaannya untuk waktu yang cukup lama di tengah perjalanan karirnya atau setelah bertahun-tahun bekerja. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang memilih lebih dari itu. Masalahnya sabbatical leave ini sifatnya unpaid alias tidak bisa berpenghasilan Zep Friends. Saya tuh jadi teringat deh saat baru melahirkan anak kedua belasan tahun yang lalu, aku pun mengambil yang namanya tambahan sabbatical leave sebagai tambahan dari cuti melahirkan yang berdurasi aslinya 3 bulan. Digaji? Tentu aja tidak. Nah, biar nanti kalau bisa cuti panjang ataupun mau sabbatical leave, keuangan kamu tetap terjaga, kali ini saya mau share beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Gimana sih persiapan keuangan untuk cuti panjang? Pertama, siapkan dana darurat sejak awal. Ini merupakan hal penting yang harus kamu persiapkan. Kamu harus mampu menyisihkan secara rutin setiap bulan at least 5% deh dari penghasilan sebagai dana darurat. Pastikan kamu telah menyiapkan dana darurat setidaknya untuk durasi sabbatical leave yang kamu rencanakan. Gak lucu kan? Niatnya mau tenang tetapi tagihan bulanan malahan jadi beban utang. Kedua, susun ulang anggaran pengeluaran kita. Nah Zep Friends, saat kamu menjalani masa cuti panjang tanpa gaji, hal ini sudah pasti akan mempengaruhi semua rencana pengeluaran yang telah kamu buat sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kamu perlu menyusun kembali anggaran pengeluaran. Caranya gimana ya? Oke, hitung dan kurangi jumlah setiap pos pengeluaran. Mulai dari pos pengeluaran yang mungkin prioritasnya terendah dan tidak begitu penting atau tidak mempengaruhi banyak hal. Contohnya pengeluaran untuk belanja pribadi atau keanggotaan klub tertentu. Ketiga, stop dulu penggunaan kartu kredit atau pinjaman online. Seperti yang sudah disebutkan di awal, selama masa cuti panjang, kamu secara otomatis tidak akan memiliki sejumlah penghasilan kan? Nah, itu sebabnya sangat saya anjurkan nih untuk tidak membuat berbagai macam bentuk pengeluaran yang sifatnya ya nggak begitu dibutuhkan lah untuk saat ini. Jadi pastikan ya kamu melakukan 3 hal tadi. Lalu jika di momen sabbatical leave juga ingin berlibur, gimana dong? Gini, beberapa orang mungkin lebih suka melakukan liburan yang secara spontan. Tapi supaya keuangan tetap terjaga dan sehabis liburan tidak dipusingkan dengan saldo ATM yang tiba-tiba berkurang jauh atau minus, atau cicilan kartu kredit yang ternyata sudah memasuki limit, maka ini yang perlu dilakukan. Hal pertama dan penting adalah tahu berapa budget yang kita punya. Kalau sudah tinggal sebulan sebelum berlibur, lalu kalian mau berlibur nih Zep Friends, panduan utamanya adalah menentukan liburan dengan berapa uang yang kita punya. Selanjutnya, kalau sudah tahu berapa budgetnya, tentukan destinasi liburan kamu. Nah, jangankan mau ke Eropa, mau ke Singapura, Bali, atau Jogja pun tetap harus ditentukan dari berapa banyak uang yang kita punya ya Zep Friends, supaya nggak kebablasan. Jangan lupa juga untuk cek poin reward yang mungkin sudah kamu kumpulkan. Siapa tahu bisa digunakan untuk dapat tiket gratis, upgrade ke kelas bisnis, atau tambahan hotel untuk menginap. Nah, setelahnya adalah research. Kalau bisa sedetail dan seteliti mungkin. Kumpulkan informasi seputar destinasi liburan termasuk untuk akomodasi dan hiburan yang ada di lokasi tujuan. Lakukan research atau nggak browsing atau nonton video para travel blogger yang sekarang tuh kayak udah banyak banget dan seru-seru. Pokoknya riset dari berbagai sumber di mana informasi yang didapat bisa berguna untuk keperluan liburan kamu.
Kalau ada temen juga nih yang pernah liburan ke destinasi liburan tertentu, coba aja kamu tanya-tanya juga pengalamannya selama berlibur di sana, apa saja yang perlu dipersiapkan. Siapa tahu dia bisa kasih kamu tips dan insight lebih banyak. Lalu, book your trip and make your spending plan. Gimana sih buat spending plan yang realistis? Caranya dengan mengalokasikan uang lebih untuk pos pengeluaran yang dirasa penting dan untuk pos yang kurang penting itu lebih kita batasi. Misalnya nih, kalau untuk saya sendiri, suami saya tuh sangat suka menginap di hotel yang bagus, tapi kami sangat tidak keberatan untuk flying dengan budget airlines. Nah, pilih aja kombinasi terbaik untuk kalian. Yang penting jangan lupa untuk mengalokasikan pos-pos pengeluaran. Nah, pos-pos pengeluaran untuk liburan terdiri dari pengeluaran sebelum pergi, biaya visa, belanja perlengkapan, termasuk beauty products dan suplemen kesehatan kita. Lalu untuk biaya trip itu sendiri terdiri dari akomodasi, tiket pesawat, tiket masuk taman hiburan, transportasi, dan juga makan. Kecuali kalau kamu ikut tour and travel biasanya udah termasuk. Lalu pos belanja dan oleh-oleh. Nah, ini pos wajib tapi biasanya suka menggoda kita untuk over budget ya. Dan terakhir travel and health insurance. Nah, yang terbaru nih, demi mematuhi berbagai aturan, jangan lupa untuk sisihkan juga nih dana-dana untuk mematuhi aturan pemerintah lokal atau pemerintah Indonesia. Dan terakhir, beli asuransi perjalanan untuk meminimalkan risiko kerugian finansial jika sampai pun terjadi. Terakhir, bring cash and also credit card. Hah? Kenapa sih kok Mbak Prita bilang suruh bawa kartu kredit? Nanti kalau jebol gimana? Aduh Mbak, jadi gini, kartu kredit itu kita bawa hanya untuk berjaga-jaga terutama untuk kondisi darurat. Nah, uang tunainya saya sarankan dibawa dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan kartu ATM yang punya fungsi tap-tap. Gimana nih Zep Friends, sudah ready kan untuk liburan atau ambil sabbatical leave? Walaupun masih dalam proses pengajuan atau mungkin kalian merasa kayaknya nggak mungkin deh aku suatu hari mengambil seperti itu. Kamu boleh kok berharap dan bermimpi, tapi jangan lupa untuk planning terlebih dahulu. Jangan lupa ya untuk share juga di kolom komentar destinasi liburan panjang yang mungkin kamu pengenin banget dan mungkin kamu pengen kunjungi. Share juga pengalaman spending money kamu di sana. Siapa tahu bisa jadi insights untuk Zep Friends yang lain. Kalau gitu, saya Prita Gozi pamit undur diri. Jangan lupa share, like, dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Zep Finance TV. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye!